Bab 010. Riz, kok aku dicuekin sih? Pasti gara-gara cewek yang angkat telpon aku tadi kan? Iya kan? Itu siapa? Pacar kamu. Kamu diam-diam punya pacar ya? Terus dia kamu suruh tidur di apartemen kamu gitu. Perkataan Airin terhenti, Faris seketika langsung membungkam mulut Airin dengan tangannya. Takut kalau ada yang mendengar. Mulut lo bisa dijaga nggak? Hati-hati sama omongan lo, bisik Faris di telinga Airin. Airin terdiam. Ia merasa bersalah karena telah menuding Faris. Tapi rasa penasarannya tidak hilang begitu saja. Ia masih menerka-nerka siapa wanita yang mengangkat teleponnya tadi pagi. Melihat hal tersebut, Dion segera mendekati Faris. Riz nih cewek bahaya. Mulutnya ember. Kok bisa dia tahu kalau di apartemen lo ada cewek? Dion berbisik di telinga Faris. Apaan sih, nggak usah ikut campur. Airin mendorong Dion yang sedang berbisik kepada Faris. Heh, lo kenapa sih sewot banget? Bentak Dion. Gadis itu benar-benar sudah membuatnya kesal. Jaga sopan santun lo ya. Lo nggak seharusnya ngomong gitu ke gue. Gue ini artis terkenal, artis papan atas. Airin berbicara dengan sombongnya. Giliran sama Faris aja sok manja. Giliran ngomong sama yang lain keluar tuh sifat aslinya. Dasar bermuka dua lo. Lagian kalau bukan gara-gara Faris nama lo tuh nggak bakalan naik. Dion mencibir kesal. Apa lo bilang? Airin terlihat akan menjambak dan memukul Dion dengan tas bermereknya. Namun tidak kena, karena laki-laki itu segera menjauh. Faris yang melihat lebih memilih diam. Ia membiarkan kedua orang yang tengah mengusik ketenangannya itu untuk melanjutkan pertengkaran mulut mereka. Ia tidak peduli. Saat itu di apartemen, Amira tengah terduduk lesu di atas kasur, pikirannya jauh menerawang. Tubuhnya masih terasa lemah ditambah lagi dengan sakit perut yang ia rasakan saat datang bulan. Namun tentu saja walau begitu entah kenapa ia merasa bosan. Dia benar-benar tidak suka seharian tidak ada aktivitas. Padahal tadi saat sebelum Faris pergi ia tidak merasa seperti itu. Akhirnya tak berapa lama Amira pun memilih untuk keluar kamar. Ia pun duduk di sofa ruang tengah. Tak berapa lama ia menghidupkan TV menggunakan remote. Sebenarnya ia sangat jarang menonton TV, tapi ia penasaran sedang ada berita apa saat ini. Beberapa kali mengubah siaran TV ia merasa tidak ada yang menarik. Apaan belum ketabrak aja udah pingsan. Gak jelas banget. Rupanya walaupun sakit masih sempat-sempatnya nyinyir. Merasa tidak tertarik dengan acara TV tersebut, Amira segera mengubah siarannya kembali. Tiba-tiba ia tertarik dengan sebuah acara talk show yang saat itu tengah tayang live TV. Biasanya acara seperti itu akan ia lewatkan. Namun ada sesuatu yang membuatnya sangat tertarik saat itu. Host, kembali lagi di acara Gibah No Secret. Jeng, 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 bunyi musik dan sorak-sorai penonton. Host, iya Faris dan Airin, jadi gimana? Apa kalian ada tumbuh benih-benih cinta saat sedang memerankan film ini? Apa itu? Cinlok? Iya, cinta lokasi. Sang host terlihat senyum menggoda kedua pemeran utama. Sementara teriakan penonton terdengar bergemuruh. Faris, hubungan kami biasa aja. Hanya menjalin hubungan sebagai teman. Menjawab santai seolah tidak terpancing dengan pertanyaan sang host. Host, masak. Kok kalau dilihat dari wajahnya Airin terlihat beda ya? Semacam merona-merona gitu hehe. Sorak-sorak penonton kembali bergemuruh sementara si Airin semakin merona-rona jijai. Host, apalagi Faris ini kan ganteng, berbakat. Lontaran pujian tersebut membuat histeris para penonton studio khususnya penonton wanita. Faris mencoba tersenyum, sebenarnya ia agak malu mendengar pujian akan dirinya apalagi jika pujian itu terlalu berlebihan. Host, tuh kan saya saja meleleh melihat senyumnya. Faris kembali tersenyum, sementara sorak-sorai semakin gemuruh. Host, oke, diam dulu penonton. Jadi kalau dari si Airin sendiri, menurut kamu Faris gimana orangnya? Sang host mulai memancing kembali. Ia memasang senyum menyelidik. Airin, menurut aku dia itu ya. Ganteng,
Terus pekerja keras, bla, bla. Intinya si Airin membangga-banggakan Faris dengan pandangan matanya pun tidak terlepas dari wajah tampan Faris sedari tadi. Sangat terlihat kalau ia menyukai cowok itu. Tangannya pun sedari tadi terlihat menggelayuti Faris yang mulai risih dengan sikapnya. Blam, Amira segera mematikan TV. Apaan jadi host kompor banget? Tuh cewek lagi keganjenan, udah dibilang cuma dianggap teman masih aja kecentilan. Amira mendengus kesal. Si abang juga mau-mau aja dipegang-pegang tuh cewek. Udah tahu tuh cewek gatel. Amira menghembuskan nafas kasar. Dirinya jadi tidak ingin lagi melihat tayangan tersebut. Ia bingung sendiri kenapa ia jadi sangat emosi. Apa jangan-jangan ia sedang cemburu atau karena sekarang ia sedang datang bulan sehingga gampang tersulut amarah. Hatinya masih panas melihat tayangan tadi. Sepertinya hatinya yang dulu tentram kini mulai terusik oleh sosok lelaki pujaan kaum Hawa itu. Mulai timbul perasaan tidak rela jika Faris dijangkau oleh wanita lain. Perasaannya tak menentu dan bimbang. Ia tahu mereka dijodohkan tapi bagaimanapun Faris itu kan suaminya. Dia lebih berhak atas Faris daripada wanita kecentilan di TV itu. Amira benar-benar bergelut dalam pikirannya. Bahkan gadis itu pun lupa kalau sebelum ini ia sampai stres karena memikirkan ia akan dijodohkan dengan Faris. Akhirnya setelah sekian lama bergelut dengan pikiran dan perasaannya, Amira pun tertidur di atas sofa. Sepertinya obat tidur pemberian dokter semalam yang ia minum siang ini sudah mulai beraksi. Saat itu Faris tengah ada pemotretan untuk iklan brand sepatu terkenal. Setelah ia dipotret dengan bermacam gaya dan pose ia pun kembali ke tempat duduknya. Dia benar-benar memiliki jadwal yang padat hari ini. Tak berapa lama, tiba-tiba Dion menghampiri dan memberikan ponsel padanya. Sebuah panggilan masuk di ponselnya saat itu. Kakek. Halo Kek. Halo Faris, tadi kakek sudah melihat video kamu bersama wanita di acara tidak jelas itu. Wanita, maksud kakek. Kenapa tiba-tiba? Acara tidak jelas apa maksudnya? Sudah kakek bilang jangan melakukan kontak fisik dengan wanita. Kamu itu sudah menikah. Berapa kali kakek harus bilang? Kenapa di acara itu kamu menempel dengan wanita itu? Kakek lihat tayang di TV siang tadi. Kakek terdengar emosi. Faris mencoba mengingat-ingat. Mungkin kakek melihat tayangannya bersama Airin di TV siang tadi. Ya ampun Kek, kita tadi nggak ngapa-ngapain. Kita tadi cuma datang untuk promosi film. Promosi film kok nempel-nempel. Sudah. Jangan sampai kakek melihat lagi tayangan seperti tadi. Atau kamu benar-benar harus keluar dari dunia entertainment dan meneruskan bisnis kakek. Faris terdiam menahan kesalnya. Kakeknya benar-benar semaunya sendiri. Sifat keras kakek benar-benar membuatnya Mesa tertekan. Apa yang salah dengan dirinya? Ia hanya ingin bekerja, ia hanya ingin mendapatkan uang dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dirinya tidak ingin hidup atas bayang-bayang kekuasaan kakeknya. Faris pun mencoba mengatur perasaannya. Dadanya benar-benar terasa sesak. Saat itu di apartemen, Faris masuk ke dalam dengan perasaan campur aduk. Perkataan kakek di telepon tadi benar-benar merusak moodnya. Ia merasa perkataan kakeknya selalu menusuk hati. Kakek selalu sama saja, suka membuat ancaman jika ia melakukan hal-hal yang tidak disukai sang kakek. Ternyata keputusannya untuk tinggal di apartemen sendiri masih membuatnya tidak bisa terbebas dari sang kakek. Tak berapa lama pandangan mata Faris tertuju pada Amira yang sedang tertidur di sofa. Ia pun mendekatinya perlahan. Kemudian duduk berjongkong bertumpu sebelah lututnya untuk melihat wajah gadis yang sedang tertidur pulas situ. Lo pasti menderitakan karena pernikahan ini. Faris mengelus pipi Amira pelan. Ingatannya kembali pada saat pertama kali ia dipertemukan dengan gadis itu. Ia ingat betapa Amira sangat tertekan ketika akan dijodohkan dengannya. Saat itu matanya terlihat merah dan sembab. Faris kembali mengelus pipi Amira. Lembut seperti kulit bayi. Ia juga menyentuh ujung hidung Amira dengan jari telunjuknya. Gue nggak tahu harus memperlakukan lo seperti apa. Sebenarnya gue juga belum siap dengan ini semua.
Gue juga nggak tahu mau menjalani pernikahan ini ke depannya seperti apa. Ia kembali memegang dan mengelus pipi Amira. Gadis itu masih terpejam tidak terganggu dengan ulahnya. Amira belum juga terbangun, sementara Faris masih sibuk memperhatikan wajah gadis itu. Perlahan ia mendekatkan dirinya dan mengecup kening Amira pelan. Tak berapa lama ia juga mengecup pipi mulus gadis itu. Sasanya benar-benar seperti kulit bayi. Ia tahu seharusnya ia tidak melakukan itu. Namun entah kenapa ia merasa dirasuki. Maafin gue. Gue udah lancang. Faris menundukkan kepalanya dalam. Tanpa menyadari sebenarnya ia hanya ingin menyayanginya. Tak berapa lama Amira pun menggeliat. Ia menggaruk-garuk wajahnya karena merasa ada yang mengganggu. Matanya pun mulai terbuka. Perlahan ia mulai mengenali sosok yang ada di hadapannya. Amira pun terkejut. Sosok itu menatapnya sangat lekat. "Abang, udah pulang," ucap Amira lirih. "Dari kapan kamu tidur di sini?" Faris masih duduk berjongkok seperti semula. Wajah mereka sangat dekat dan berhadapan. "Nggak tahu. Kayaknya dari tadi siang." Amira beranjak duduk. Faris terdiam memperhatikan Amira. "Jam berapa sekarang?" Gadis itu sekarang malah bersandar di sofa karena masih lesu. Faris pun beranjak dan mendudukkan dirinya di sebelah Amira. Ia memperlihatkan layar ponselnya pada Amira. Amira membelalak sekarang sudah pukul 9 malam. Lama juga ia tidur rupanya. Ia tidak menyangka akan tidur seperti orang mati. "Kamu udah mendingan?" Amira mengangguk. Tubuhnya masih bersender lesu di sofa. "Abang pasti capek ya. Mau aku bikini sesuatu?" "Nggak usah." Suasana hening kembali. "Boleh saya tanya sesuatu?" Amira menoleh seketika. "Apa mimpi kamu?" Amira tercekat. Tidak biasanya Faris mengajaknya membicarakan hal-hal seperti ini. "Apa cita-cita kamu?" "Mimpi. Cita-cita." Apa ia masih pantas memikirkan itu dengan keadaannya yang sekarang? Dirinya saja bingung saat ini. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Dia sadar kalau ia sudah menikah. "Mira, aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa mimpi aku." Amira menundukkan kepalanya berbohong. Walau dalam hatinya berkata sebenarnya masih berharap. "Mira, maaf karena pernikahan ini kamu." "Abang, aku ke kamar dulu ya." Amira pun meninggalkan Faris yang sedang merasa bersalah untuk masuk ke dalam kamarnya. Entah kenapa air matanya menetes. Sebenarnya ia sudah ingin melupakan soal cita-citanya saat ini. Namun tadi kenapa tiba-tiba Faris menanyakan hal itu kembali padanya. Akibatnya ia harus mengingat kembali rencana masa depannya. Beberapa saat terhanyut dalam pikirannya Amira pun tersadar. Ia segera menggelengkan kepalanya. Kenapa ia begitu cengeng? Ini pasti mungkin karena hormon datang bulannya. Segera ia pun menghapus air matanya. Kemudian bergegas untuk ke kamar mandi. Sepertinya ia akan membasuh wajah dan bagian tubuh lainnya saja. Ia tidak akan mandi saat itu, tubuhnya merasa sangat dingin saat terkena air. Benar-benar banyak yang mempengaruhi perasaannya saat ini. Tubuh dan lututnya yang masih sakit akibat terjatuh dan hormon datang bulannya ditambah lagi pertanyaan Faris soal cita-citanya yang membuat ia jadi sedih. Untungnya ia gadis yang lumayan kuat, sekuat baja. Setelah mengganti pakaiannya Amira merasa lebih baik. Ia memperhatikan wajahnya di cermin. Matanya sudah tidak terlalu cekung. "Mira," terdengar Faris memanggil dari luar kamar. Amira pun bergegas membuka pintu. Faris sepertinya baru selesai mandi. "Kamu mau makan di sini atau di dapur? Tadi saya sudah panaskan sop siang tadi." "Makan di dapur aja." Saat itu di meja makan, mereka berdua duduk berhadapan. "Saya suap iya." Faris beranjak dan mencoba duduk di samping Amira. "Nggak usah. Aku mau makan sendiri. Kamu lagi sakit jadi harus nurut." Rupanya Faris masih bersikeras. "Abang, aku bisa kok makan sendiri. Tapi saya mau suapi kamu." Laki-laki itu terlihat menyunggingkan senyumnya. Amira bergeming menatap Faris. Kenapa laki-laki ini jadi memaksanya seperti ini? "Pokoknya kamu harus mau saya suapi."
Akhirnya Amira pun nurut dan menerima suapan dari Faris. Melihat Amira menerima suapannya, Faris tersenyum, setidaknya ia bisa membayar rasa bersalahnya atas gadis itu karena tadi ia telah lancang menanyakan hal yang seharusnya tidak ia tanyakan mengingat keadaan Amira saat ini. Uhuk, uhuk. Tiba-tiba Amira tersedak. Reinhard pun segera mengambilkan air minum untuknya setelah gadis itu mengeluarkan isi mulutnya. Kamu kok bisa tersedak? Faris terlihat bingung. Amira menggelengkan kepalanya, terlihat wajah gadis itu memerah dan mengeluarkan air mata. Abang, itu ayamnya disuirin dulu. Itu ayamnya kegedean. Gadis itu meletakkan makanan yang ia keluarkan di piring kosong. Faris pun menuruti Amira untuk menyuir ayam. Ia merasa mulai menyukai sikap Amira yang tidak sungkan padanya. Rasanya seperti sangat menyenangkan. Tidak lagi terasa canggung dan kaku. Seketika timbul ide jahil di kepalanya saat akan menyuapi gadis itu kembali. Faris mulai mengarahkan sendok ke mulut Amira. Gadis itu pun menganga. Saat sendok akan sampai di mulut Amira, Faris memutarnya kembali seperti hendak memainkan pesawat terbang. Faris melakukan hal tersebut berulang-ulang sampai akhirnya wajah Amira terlihat kesal. Ih abang. Amira memukul lengan Faris. Wajahnya cemberut. Ya sudah. Namun sialnya lelaki itu malah mempermainkannya lagi. Akhirnya Amira pun benar-benar kesal dibuatnya. Ia pun memilih diam tak merespon saat Faris akan menyuapinya lagi. Mira, ayo buka mulutnya. Amira diam tak bergeming, ia sudah merasa sangat kesal terhadap Faris. Mira marah ya. Faris mencoba untuk membujuk. Mira. Faris mencoba mendekatkan wajahnya pada Amira. Abang, apaan sih? Amira menjauhkan wajahnya dari hadapan Faris. Udah ya, jangan ngambek. Ayo makan lagi. Saya cuma bercanda. Lagian abang sih ngeselin. Ya udah, maaf ya. Iya, walaupun begitu Amira masih memperlihatkan wajah kesal. Faris kembali tersenyum geli. Setelah makan malam, Faris bergegas mencuci piring setelah makan. Sementara Amira menunggu di meja makan karena Faris tidak menyuruhnya untuk ikut mencuci piring. Ayo, kamu harus tidur. Faris mencoba mengajak Amira bangkit dari duduknya setelah menyelesaikan semuanya. Aku belum ngantuk. Obat yang tadi kamu minum kan ada obat tidurnya. Nggak, aku minum obat tidurnya. Tadi udah tidur dari siang sampai abang pulang. Terus mau ngapain? Ini udah jam 10 malam lewat. Kamu harus istirahat supaya cepat pulih. Faris melirik jam tangannya. Aku mau baca buku. Enggak, kamu harus tidur. Supaya cepat sembuh. Tapi aku udah sembuh. Amira masih bersikeras. Kamu itu masih masa pemulihan, Amira. Amira terlihat cemberut. Perasaan badannya sudah merasa enakan. Saya akan temani kamu tidur. Faris terdiam beberapa saat, sepertinya ia salah kalimat dalam berucap barusan. Maksudnya saya akan jagain kamu sampai kamu benar-benar tidur. Nanti setelah kamu tidur saya akan keluar dan kembali ke kamar saya. Faris terlihat gugup karena ia hampir salah bicara. Amira pun akhirnya nurut tanpa bantahan. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar. Amira mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sementara itu Faris mulai menyelimuti tubuhnya. Saya akan duduk di sini sampai kamu tidur dan saya akan baca buku. Faris pun duduk di sisi tempat tidur. Ia mulai mengambil buku yang terletak di atas meja dan mulai membuka-buka buku tersebut. Sementara itu Amira sudah ditutupi oleh selimut. Pandangan matanya tidak terlepas dari Faris yang sedang membaca buku. Memperhatikan sosok lelaki yang telah memberikan perhatian kepadanya beberapa hari ini. Ia mulai memandang Faris sebagai sosok yang berbeda. Sosok yang ia inginkan sebagai pelindungnya, sosok yang dirinya inginkan untuk memberinya rasa aman dan kenyamanan. Ia tersentak setelah beberapa saat kemudian Faris menoleh ke arahnya dan pandangan mereka bertemu. Kenapa belum tidur? Amira tidak menjawab. Mata gadis itu terlihat berkedip. Mira, abang mau temenin aku tidur. Dengan polosnya bibir mungil itu berucap. Tatapan matanya terlihat penuh harap. Ucapan Amira mendadak membuat Faris kaget.
Kenapa Amira bisa dengan polosnya mengeluarkan kalimat tawaran seperti itu?